Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu secara resmi melepas kontingen Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan, PENAS KTNA, ke-17 Provinsi Papua Barat Daya yang akan mengikuti kegiatan nasional di Gorontalo pada 20-25 Juni 2026. Pelepasan kontingen berlangsung di Kota Sorong pada Rabu, 17 Juni 2026, dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, pengurus KTNA, serta para petani dan nelayan peserta. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa keikutsertaan kontingen Papua Barat Daya dalam PENAS KTNA ke-17 merupakan momentum penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Menurutnya, para peserta tidak hanya membawa nama daerah, tetapi juga menjadi duta pembangunan yang akan belajar, bertukar pengalaman, serta membangun jejaring dengan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Gubernur menekankan bahwa Papua Barat Daya memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan harus mampu mewujudkan kemandirian pangan. Ia mengajak para petani dan nelayan untuk terus meningkatkan produktivitas serta memanfaatkan teknologi dan inovasi yang diperoleh selama mengikuti kegiatan PENAS KTNA di Gorontalo. Ia berharap pengalaman yang didapatkan dapat diterapkan di daerah masing-masing guna mendorong peningkatan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan pentingnya kolaborasi antar kabupaten dan kota di Papua Barat Daya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang dimiliki, ia optimistis Papua Barat Daya dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah dan menjadi salah satu daerah penyangga pangan di kawasan timur Indonesia. Sementara itu, para peserta kontingen menyambut antusias kesempatan mengikuti PENAS KTNA 17. Mereka berkomitmen untuk memanfaatkan ajang tersebut sebagai sarana belajar dan memperluas wawasan guna mendukung kemajuan sektor pertanian dan perikanan di Papua Barat Daya. PENAS KTNA 17 di Gorontalo akan mempertemukan ribuan petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi wadah berbagi inovasi, teknologi, serta praktik terbaik dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani dan nelayan. Yang pertama, kita sama-sama ketahui bahwa ajang ini, event ini memang disediakan untuk kita untuk datang dan hadir bersama-sama. Itu dua event besar yang dilaksanakan. Yang pertama adalah kita bisa memberikan informasi kepada saudara-saudara kita di belahan Nusantara yang lain bahwa kita di Papua Barat Daya kira-kira inilah potensi yang kita miliki. Informasi ini kita berikan dalam bentuk data. Ya. Juga bulletin dan lain sebagainya. Yang kita harapkan itu bisa benar-benar menggambarkan potensi real yang ada di sini. Tapi juga memberikan gambaran tentang apa yang sudah kita lakukan di provinsi ini. Dari dua sektor ini, pertanian dan perikanan ini. Mengapa itu penting? Karena memang ini, event ini juga disediakan untuk menjadi pusat di mana orang akan berburu informasi. Para pemilik modal, orang-orang yang punya duit, mereka akan memanfaatkan media ini, event ini untuk bisa berburu. Oh, di mana yang layak potensial untuk saya bisa menginvestasikan uang saya, harta saya. Itu sebabnya data yang harus kita tampilkan adalah benar-benar
data tentang potensi kita, sumber daya yang kita miliki di provinsi ini. Yang kedua, kita juga bisa hadir dengan produk-produk kita. Mengapa kita bawa produk? Produk ini semakin meyakinkan orang. Bahwa kita tidak bicara data itu, tabel-tabel itu. Tapi ini buktinya. Di sana akan terjadi perjumpaan. Orang bisa berinvestasi, tapi di situ juga bisa terjadi kerjasama di situ. Oh, saya butuh, orang di sana butuh suplai dari sini, ya kita sudah siap, kita bisa suplai. Atau kita punya produk, kalau kita lihat daerah pasar di mana, kita juga bisa. Nah, itu sebabnya memang event ini penting. Tapi kita harapkan bahwa event ini menjadi ajang di mana akan terjadi interaksi antara kita dengan saudara-saudara di belahan dunia yang lain atau saudara-saudara di belahan dunia yang lain dengan kita. Untuk bertukar informasi, tapi juga bisa terjadi kesepakatan, kerjasama, itu bisa terjadi di sana. Tergantung daya tarik dari informasi yang kita berikan, data yang kita tampilkan, dan potensi. Nah, itu kira-kira seperti itu. Itu sebabnya ya teman-teman kalau ada yang disuruh jaga stand ya juga harus mampu menguasai informasi itu. Sehingga kalau orang tanya ya berikan informasi. Jangan orang tanya kita tambah bingung lagi. Ya. Mulai dari mana, mengakhiri di mana, ini juga perlu. Begitu. Termasuk ya produk-produk yang ada. Jadi ini bukan tempat untuk kita datang ya hura-hura atau kita datang senang-senang. Nah, kalau itu yang terjadi nanti sasaran dari kegiatan ini tidak bisa tercapai. Selamat datang orang Tamrau. Nah, oke. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama. Hal yang berikut, ya kita harapkan para petani kita, para nelayan kita juga memanfaatkan. Karena ini ilmu juga mahal. Ini kesempatan sudah dibiayai, ada datang ini dimanfaatkan secara baik. Siapa tahu bisa dapat akses di sana. Jadi ini juga ruang ini harus dimanfaatkan baik. Untuk bisa berkomunikasi, bisa membangun jejaring, komunitas, apa yang menjadi, ya kita punya usaha di sini dengan teman-teman di belahan dunia yang lain, nah itu bisa dilakukan. Nah, ini menjadi penting bagi kita semua. Tadi Pak Kadin dan Pak Ketua Kontingen ini lapor. Saya bilang kalau saya ikut rapat dari awal,
Tidak perlu banyak-banyak berangkat. Cukup 20 orang, 30 orang cukup. Nah, kalau kita habiskan uang, pergi sana tapi pulang tidak ada dampaknya juga kan sama saja, tidak punya nilai lebih begitu. Tidak nilai lebih. Tapi karena ini program nasional, ya kita tetap hadir. Mungkin ke depan kita kelola, rencanakan secara baik, dipersiapkan secara baik, dilakukan penilaian juga secara baik. Sehingga yang kita tampilkan itu memang benar-benar mereka yang sudah siap go begitu. Hal yang berikut, kita memang berangkat, teman-teman berangkat dalam segala keterbatasan yang ada. Harap bahwa keterbatasan itu tidak membatasi semangat dari teman-teman untuk hadir di Gorontalo. Memang kondisi ini sudah kondisi yang terjadi di berbagai belahan Nusantara ini, termasuk kita di sini. Jadi harap saya berpesan jangan karena keterbatasan ini terus mengganggu semangat teman-teman untuk memberikan yang terbaik. Memperkenalkan Papua Barat Daya, memperkenalkan potensi kita, memperkenalkan produk-produk kita kepada semua mereka yang hadir pada event itu. Ini menjadi penting untuk kalau spirit itu yang ada, saya rasa bisa semua hal bisa dapat diselesaikan. Kita semua punya harapan ke depan bahwa para petani kita, para nelayan kita, kita ingin dorong mereka supaya minimal itu kita bisa cukupkan kebutuhan kita. Kalau kita bisa ada lebih, kita bisa kirim ke tempat lain, atau kita bisa bantu di antara kita. Sorong bisa bantu kekurangan Sorong Selatan, atau kekurangan Tamrau, Maibrat, begitu. Kalau ini bisa kita lakukan, itu lebih bagus daripada kita harus tunggu semua datang dari Manado, bawang putih datang dari Manado, bawang merah datang dari Manado, rica dari Manado, kol dari Manado, apa lagi? Ya ikan nila datang dari Manado, mujair dari Manado. Wah, padahal kita punya laut luas, kita punya sungai-sungai banyak. Ya, kenapa kita tidak maksimal untuk kita bisa manfaatkan? Ini yang menjadi potensi besar bagi kita semua. Hal penting yang lain adalah, ini karena saya bicara ini untuk kesana saja. Hal penting yang lain tuh kita semua sadar bahwa negeri ini akan maju. Itu ditentukan, yang paling utama itu hanya 3 hal saja. Jadi
Orang bicara manusia. Manusia itu hanya 3 hal yang menentukan manusia itu. Dia berarti. Manusia itu dia akan berarti kalau dia sehat. Pasti dia pintar. Dia cerdas. Dia produktif kalau dia sehat. Kita semua sehat ini yang kita bisa beraktivitas. Sehat itu tidak turun dari langit. Sehat itu dia datang dari apa yang dia makan. Maka perut menjadi prioritas yang tidak bisa diabaikan. Kalau kita sudah bicara perut, maka petani menentukan. Nelayan menentukan. Fokus kita hari ini harusnya di situ. Kalau ini bisa kita kelola dengan baik, itu. Jadi ini tergantung dari asupan gizi. Mulai dari kita, ibu, anak-anak yang tumbuh kembang, ibu-ibu yang mulai anak-anak muda perempuan yang usia subur, sampai dengan ya mulai persiapan pranikah, mulai sampai dengan ya hamil, bagaimana asupan gizinya, sampai dengan bayi itu tumbuh kembang. Gizi menentukan. Asupan gizi yang berimbang itulah yang menentukan. Makan ikan saja juga tidak baik. Harus ada sayur. Makan sayur saja juga tidak baik. Harus ada karbohidrat. Karbohidrat saja, ikan saja, sayur saja tidak cukup. Harus ada susu, harus ada buah. Maka petani, nelayan menentukan. Nah ini yang kita ingin harus rubah mindset kita itu. Minimal wajib nanam di pekarangan. Termasuk kita ASN juga. Harus untuk makan. Kalau ada lebih bisa jual untuk bisa beli kebutuhan yang lain. Jadi tanam itu tidak selamanya harus untuk dijual. Nah ini yang harus perlu kita kampanyekan sama-sama. Supaya kita ingin dorong, kita putuskan mata rantai stunting. Kita putuskan mata rantai ya kurang gizi, sakit-sakitan. Ya yang begitu-begitu itu yang harusnya. Jadi yang menentukan itu adalah ya petani. Jadi mohon maaf, jadi ini yang mungkin ingin saya sampaikan pada kesempatan yang ada ini. Kalau justru ada lebih untuk bisa menjual, itu lebih penting. Itu untuk bisa membelanjakan kebutuhan lain yang tidak bisa tercover situ. Yang berikut ya kamu berangkatkan Provinsi Papua Barat Daya, jadi ya jaga nama baik. Jangan kalau ada yang laki-laki jangan mabuk-mabuk. Karena di sana ya jangan sampai ada cap tikus kah atau ada apakah. Jadi harus tertib. Yang perempuan-perempuan juga tertib, kamu ini keluarga, jalan sama-sama, tim. Berangkat sini lengkap, pulang juga lengkap, tertib, begitu. Nah, kita tidak mau ada kesan PNAS ini ada masalah yang mengganggu damai sejahtera di antara kita. Kalau mau begitu maka tidak boleh ada curiga di antara kita. Tidak boleh ada fitnah di antara kita. Tidak boleh ada, kalau mau begitu maka semua harus transparan.
terbuka. Oke? Ini yang menjadi penting untuk kita. Saya rasa itu saja. Yang lain-lain nanti kamu pulang baru kita cerita lagi. Nah, saya hanya beri pesan untuk di sana saja. Kalau pesan tanam, pesan yang lain-lain nanti kita datang baru kita bicara tentang potensi kita di sini. Saya rasa itu ya kami di sini ya berdoa Tuhan menyertai teman-teman dalam perjalanan selama ada di Gorontalo dan kembali ke sini dengan selamat. Kita tunggu di sini. Ya nanti pulang kalau ada ruang memungkinkan harus bikin peda juga. Jangan hanya penas saja. Bikin peda supaya kalau datang lebih banyak, potensinya lebih banyak. Supaya kita bisa lihat. Kalau kamu bikin penas, tapi siapa yang mau lihat. Tapi kalau peda bisa dilakukan. Jadi nanti kita lihat kalau kita punya uang cukup, apa begitu kita bisa bikin. Apakah kita rangkaikan dengan ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kah, atau ulang tahun Hari Jadi Provinsi Papua Barat Daya kah, atau apa kita bisa lakukan. Itu akan membantu. Karena penas itu 2 tahun. Kalau tahun ini berarti nanti 2028. Hah? Oh 3 tahun 2020? Berarti peda itu 2028. Begitu supaya nanti berangkat ya begitu. Nanti kalau berangkat berikut lagi tidak banyak seperti yang hari ini. Berangkat tuh berapa saja, jadi ya mungkin kalau di peda itu kalau ada penilaian mungkin ada lihat yang potensial di mana, ya mungkin Sorong Selatan datang mewakili apa, Kabupaten Sorong mewakili apa, ya Raja Ampat mewakili apa, Maibrat apa, begitu. Jadi fokus sehingga dia bisa menggunakan itu juga belajar sana dan pulang juga bisa mengembangkan. Terima kasih ya. Selamat siang.